Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 8 Oktober 2020. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Syukur padanya, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami rindu mendengarkan sapaan firman-Mu yang akan menguatkan kami, menegur kami, dan sekaligus menghiburkan kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk dapat memahaminya dan mengertinya. Berbicaralah ya Bapa, karena kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah.
dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pakailah kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap hidup rendah hati adalah salah satu kebajikan terpuji yang seharusnya dimiliki oleh siapapun dalam hidup ini. Sayangnya, karakter seperti ini jarang dijumpai. Yang banyak terlihat adalah justru orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang arogan, orang-orang yang sombong. Kalau begitu, apa dampak dari sikap kerendahan hati? Andre Murray dalam bukunya Humility mengatakan, kerendahan hati adalah ketenangan jiwa yang sempurna. Mengapa? Karena katanya, dalam kerendahan hati saya tidak mengharapkan apapun dan tidak merasakan apapun yang dilakukan terhadap saya. Saya tetap tenang meski tidak diberikan pujian. Saya tetap senang walaupun dipersalahkan. Saya tetap tenang meskipun dihina sekalipun. Saudara-saudara, dalam suratnya Petrus menekankan soal kerendahan hati ketika ia memberi nasihat kepada para penatua dalam menggembalakan kawanan domba Allah. Kerendahan hati yang harus dinyatakan dalam sikap, tidak memaksakan kehendak, tidak mencari-cari keuntungan, tidak main perintah-perintah. Karena itu Petrus memberikan nasihat, 2 ciri khas penatua yang bijaksana. Yang pertama, dia mengatakan bahwa seorang penatua yang bijaksana itu menyadari bahwa yang digembalakannya adalah domba-domba milik Tuhan dan bukan milik mereka. Sehingga mereka melakukan tugasnya dengan sukarela dan bukan karena terpaksa. Yang kedua, menurut Petrus ialah bahwa seorang penatua yang bijaksana memfokuskan diri kepada apa yang mereka bisa berikan kepada jemaat dan bukan apa yang jemaat bisa berikan kepada mereka. Bukan mencari keuntungan diri sendiri. Ini berarti bahwa dalam melayani harus ada kesadaran jika mereka dipanggil Allah bukan karena mereka lebih hebat dari orang lain, tetapi semata-mata karena anugerah
dan kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Allah yang besar di dunia ini. Terlibat untuk pekerjaan Allah yang besar di dalam dunia ini. Penderitaan, aniaya, fitnah, dan air mata akan menjadi bagian yang tidak pernah hilang dalam tugas tanggung jawab pelayanan itu. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kerendahan hati dalam kebijaksanaan dari Allah akan membimbing kita ke jalan yang benar, akan menolong kita untuk tetap tenang pada masa yang sulit, dan akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi Dia mengasihi orang yang rendah hati. Kerendahan hati saudara memang pilihan, tetapi percayalah, jika kita bersedia memakainya, maka setiap pelayanan kita akan menjadi berkat. Amin. Tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. berbahagia orang yang hidup beribadah, Yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Kepadamu lah mada syukur kami naikkan Bapa Sorgawi, bahwa malam ini kembali kami diperjumpakan secara virtual melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan,
kiranya Roh Kudus sendiri akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga menata kehidupan anugerah Tuhan yang masih Tuhan percayakan bagi kami terus dimampukan untuk menjalaninya dalam kerendahan hati. Kami berjuang Tuhan, karena kami sadar kami manusia terbatas. Kami memohon kiranya Engkau terus menolong kami untuk terus berusaha menjalani hidup ini dengan kerendahan hati dalam hikmat dan kebijaksanaan yang asalnya daripadamu, ya Allah. Malam ini kami berdoa untuk segenap jemaat Tuhan dan siapapun juga yang beribadah bersama kami melalui program ini dimanapun mereka berada. Peliharakanlah mereka senantiasa Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari berbagai mara bahaya, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, sakit, penyakit. Kiranya kami terpeliharakan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa anak-anak kami terus berjuang dalam studi mereka secara daring dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, beri hikmat, kebijaksanaan, kesetiaan. Berkati para orang tua dalam pendampingan bagi mereka, ya Allah. Bagi mereka yang ada di kota ini, di kota-kota lain, bahkan di negara lain, Tuhan hadirlah bagi mereka. Kami berdoa, ya Bapa, untuk para kepala keluarga dalam tanggung jawab mereka sebagai suami, sebagai ayah. Dalam peran ini Tuhan memampukan mereka. Beri kesehatan, kekuatan dalam menjalankan pekerjaan mereka, baik yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan yang ada di kota ini, bahkan di kota lain. Peliharakan dan lindungi mereka. Beberapa di antara mereka dirumahkan di tengah pandemi COVID ini. Kami memohon Tuhan, bukalah jalan bagi mereka dalam mencari pekerjaan, bahkan saudara-saudara kami lainnya. Kiranya pada waktu Tuhan mereka akan memperoleh pekerjaan semata-mata karena belas kasih dan anugerah-Mu. Beberapa di antara mereka terus berjuang untuk mutasi dan karir mereka, baik di perusahaan-perusahaan maupun sebagai abdi negara. Bapa Surgawi, berperkaralah bagi mereka. Jamalah hati setiap pengambil kebijakan. Biarlah ya Bapa, oleh kuasa-Mu sendiri, anak-anak-Mu ini akan diberkati sehingga harapan dan kerinduan mereka boleh terjawab karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menopang mereka, dan mereka boleh berkarya lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Ketika kami angkat tangan, Engkau turun tangan dalam semua ini. Mari jamaah para pengambil kebijakan yang berkompeten dalam soal ini, berkati Tuhan. Tuhan, untuk para ibu, para istri, dan anak-anak kekasih, beri kesehatan, kekuatan bagi mereka. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri sehingga mereka tetap menjadi pendoa syafaat sebagai istri, sebagai ibu. Peliharakan mereka, ya Bapa. Kami berdoa untuk orang tua kami di usia senja mereka. Mari terus hiburkan dan kuatkan mereka. Beberapa di antara mereka terbatas karena fisik karena usia lanjut. Teruslah Engkau menghiburkan mereka. Beberapa di antara mereka sakit Tuhan. Mari jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk beberapa saudara kami, Ibu Yulita Palayukan, Ibu Margareta Malisa, Bapak Paulus Upa, Bapak Markus Lomo, Ibu Nita Linggi Alo, Ibu Desi Sinaulan. Kiranya oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Kami berdoa juga untuk Nenek Egi yang ada di Toraja yang saat ini juga bergumul karena sakit. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami memohonkan belas kasih dan anugerah-Mu. Pulihkanlah dia Tuhan. Bapa Surgawi,
Pada hari ini beberapa saudara kami merayakan sukacita dan kesyukuran atas pertambahan usia mereka, atas ulang tahun pernikahan mereka. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Bagi Rima Octavia Sani, Octavianus Rombe, Ibu Foni Malisa, Geraldo Octaria Sarira, Bapak Octavianus Rande, dan Ibu Esther Laigurante. Begitu juga Tuhan, Bapak Daniel Lomo dan Ibu Rana Sandalabi, Bapak M. Saragi dan Ibu Damaris Sabtu yang boleh merayakan perjumpaan kasih mereka melalui ulang tahun pernikahan. Berkatilah kekasih-kekasih kami ini untuk terus menjalani hidup anugerah Tuhan dalam kerendahan hati. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memampukan. Beri kesehatan dan kekuatan bagi mereka, sekali lagi sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Bapa, kami terus berdoa untuk rencana peneguhan sidi dan perjamuan kudus sedunia yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 September. Berkati majelis gerejamu dalam pelayanan ini, berkati anak-anak calon sidi dan juga orang tua, berkati kami semua, kiranya rencana ini boleh berjalan dalam pemeliharaan dan kasih-Mu semata. Tuhan, terus kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan campur tangan dalam kepemimpinan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk gugus tugas COVID dimanapun mereka berada, terlebih lagi di kota kami ini. Terima kasih untuk zona orange yang boleh kami jalani. Mari Tuhan terus memberkati kami sebagai bagian dari masyarakat kota ini untuk tetap setia menjalani kehidupan new normal dalam tatanan dan protap yang telah ditentukan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan terus memeliharakan kami menjalani malam ini dalam pemeliharaan dan kasih-Mu. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Sendengkan telinga-Mu Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Sesungguhnya dosa dan kesalahan kami terbuka di mata-Mu. Janganlah kiranya Engkau menjauhkan kami dari hadapan hadirat-Mu. Jawab doa kami ini Tuhan, karena kami datang kepadamu di dalam ampunan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut,
Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.